Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di bab 1 ya. Masih setia di pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ini adalah bagian keempat dari pembahasan kita. Sebelumnya kita belajar pertidaksamaan linear satu variabel saja. Nah, sekarang diakhiri dengan kata memuat nilai mutlak. Nah, apa sih bedanya? Kalau sebelumnya kita menyelesaikan pertidaksamaan saja, sekarang dikasih nilai mutlak. Itu perbedaannya. Nah, di sini ada beberapa bentuk khusus pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan yang nilai mutlak dari AX tambah B kurang dari C, atau AX tambah B lebih dari C. Kemudian AX tambah B kurang dari sama dengan C, dan AX tambah B lebih dari sama dengan C. Nah, intinya ada dua saja. Karena kan lebih dari atau enggak sama dengan itu cuman beda garis stripnya doang ya, sehingga kita pahami yang pakai sama dengan aja dulu. Nanti yang nggak pakai sama dengan berarti kita hilangkan saja tanda sama dengannya ya. Oke, kita akan dibagi jadi dua kasus untuk yang kurang dari. Jadi di sini kasus pertama, nilai mutlak kurang dari sama dengan C. Kalau ada nilai mutlak kurang dari, maka yang kita gunakan adalah interval yang di pertemuan sebelumnya. Ada kiri, tengah, kanan. Sehingga si C ini akan mengapit nilai mutlak dengan sebelah kirinya adalah negatif, sebelah kanannya adalah positif. Sedangkan untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang lebih dari sama dengan C, ini penyelesaiannya ada dua juga. Yang pertama dia lebih dari C, yang kedua dia kurang dari C. Ini mengakomodir yang di awal pertemuan kita tentang bahwa nilai mutlak itu kan kemungkinan dia positif, kemungkinan dia negatif, tapi dimutlakan menjadi positif. Tuh. Kalau masih samar-samar, kita akan ambil contoh soal untuk lebih paham lagi, untuk lebih memantapkan ya. Oke, di problem yang pertama kita punya nilai mutlak dari 2x min 7 kurang dari 3. Kita pahami dulu, ini kalau ada soal yang kurang dari, berarti kita akan gunakan yang bagian pertama ini ya. Oke, kita akan gunakan bagian pertama ini, maka selesaiannya adalah selang interval. Oke, kita selesaikan soal yang pertama. Kita tulis di sini berarti kalau kita punya nilai mutlak 2x min 7 kurang dari 3, ini akan jadi min 3 kurang dari 2x min 7 kemudian 3. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka untuk soal ini kita akan fokus ke 2x min 7. Bagaimana caranya dia menjadi X. Yang pertama kita hilangkan negatif 7. Berarti tambah dia dengan 7. Kalau dia sudah tambah 7, maka hasilnya akan jadi 2X. Bagaimana 2X biar jadi X? Ya, berarti kita harus kali dia dengan 1/2. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oke, kita kembali ke soal. Jadi yang pertama tambah 7, min 3 tambah 7, 2x min 7 tambah 7, 3 tambah 7. Min 3 tambah 7 itu 4, kemudian ini saling menghilangkan ya, sisanya tinggal 2x, lalu 10. Nah, langkah selanjutnya adalah tambahkan dengan, setelah tambah 7 kalikan dengan 1/2. Atau dibagi 2. Sini kalikan dengan 1/2, jadinya 2x 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 5, atau dengan garis bilangan kita bisa gambarkan 2 5, dia ada di tengah-tengah. Atau dengan notasi interval kita tuliskan dalam kurung 2 tutup kurung 5.
Ini untuk soal yang pertama. Ini menggunakan konsep penyelesaian bentuk pertama ya. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang kedua? Untuk soal yang ini. Oke, kita akan cek. Untuk soal yang kedua, di sini soalnya lebih dari ya. Nah, lebih dari kita cek ulang di konsepnya. Kalau untuk lebih dari berarti kita akan ada 2 nih. Nah, penyelesaiannya akan ada 2. 1 lebih dari, 1 kurang dari. Oke, kita selesaikan ini. 3x min 2 lebih dari 4 itu akan ada 2 penyelesaian. Yang pertama 3x min 2 lebih dari 4. Yang kedua 3x min 2 kurang dari min 4. Nanti akan ada 2 ya. Kita selesaikan satu-satu. 3x min 2 lebih dari 4. Jadinya 3x lebih dari 4 plus 2. 3x lebih dari 6, x lebih dari 2. Kemudian untuk kondisi yang kedua, 3x min 2 kurang dari min 4, 3x kurang dari min 4 plus 2, 3x kurang dari min 2, jadi x kurang dari min 2 per 3. Di sini ada 2 penyelesaian. Yang pertama, himpunan penyelesaiannya x kurang dari min 2 per 3. Yang kedua, atau x lebih dari 2. Kalau kita gunakan garis bilangan, terbuka dua-duanya ya. Min 2 per 3 dan 2. Kemudian 1 ke kiri, 1 ke kanan. Artinya ada 2 wilayah ya, 2 wilayah yang berbeda. Oke, kita tuliskan di sini berarti min tak hingga sampai min 2 per 3 atau 2 sampai tak hingga. Jadi ada 2 penyelesaian untuk yang soal kedua. Nah, ini ada soal yang lainnya, soal yang ketiga dan soal yang keempat. 3x min 2 lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, di sini jangan tergesa-gesa, kalian langsung membagi 2 menjadi 3x min 2 lebih dari sama dengan min 4 dan 3x min 2 kurang dari sama dengan negatif min 4. Misalkan, bukan di bentuknya juga sesuai, katanya kayak ini kan kalau misalkan lebih dari berarti penyelesaiannya ada 2. Oke, betul, konsepnya seperti itu. Tapi kita kembali ke konsep dasar. Kalau misalkan dia nilai mutlak, hasilnya dia tidak boleh negatif. Ya kan? Nggak boleh negatif. Artinya apa? Berarti untuk soal ini jawabannya bagaimana? Dia tidak ada penyelesaian. Jadi jangan terburu-buru ke sini karena soal ini kita lihat dia lebih dari sama dengan negatif 4. Kalau lebih dari sama dengan negatif 4 kan jawabannya bisa aja negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sedangkan nilai mutlak ini jawabannya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada penyelesaian. Demikian juga untuk soal yang ini. 2. Nilai mutlak 2x min 7 kurang dari sama dengan negatif 3. Jangan terburu-buru membuat dia menjadi
Oh iya, min 3. Pagi ini susah ya, min 3 jadi plus, jadinya 3 2x min 7 kemudian min 3. Nggak bisa ya, dia tidak bisa diselesaikan dengan cara ini. Cek ulang bahwa di sini ada tandanya negatif. Dan nggak boleh negatif dong, gitu ya. Karena dia nilai mutlak, sehingga ini pun tidak ada penyelesaian. Paham dan cepat mengerjakan soal boleh, tapi hati-hati, ingat kembali konsep dasarnya. Karena nilai mutlak itu nilainya tidak akan negatif.